complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri ke-6 tepatnya di Mugello Grand Prix di seri ke-6 MotoGP Karir season ke-7. Nah, kali ini Ducati dengan Asep Surasep masih menjadi pimpinan klasemen dengan jarak hanya 5 poin aja dari Oliveira. Sementara di pos 3 ada Rins dengan Suzuki dari Joan Mir, kemudian Franco Morbidelli, Marc Marquez, Valtteri Rossi, Taka serta Pol Espargaro. Hingga saat ini pengembangan kita untuk masing-masing partnya, ada engine, ada frame, masih berjalan dan keduanya masih harus menunggu di 3-2 minggu lagi. Jadi kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi kualifikasi Mugello. Kira-kira bisakah Ducati tampil impresif di kandangnya di seri Italia? Semoga aja bisa. Sayangnya kita hari ini nggak bisa tembus ke Q2. Kita bakal start dari posisi ke-22 di depan dari Lorenzo Savadori dengan Aprilia. Waduh, ini kok bisa-bisanya Ducati di sini malah terperosok, terseok-seok hingga kita nggak bisa tembus ke Q2. Bahkan kita mau tembus ke posisi 13 aja itu susah banget cuy. Ini kayaknya emang bukan lagi harinya Ducati menjadi pole di sirkuit Ducati, tepatnya di kandangnya sendiri di Mugello. Tapi emang sih kita emang paling jarang banget untuk meraih posisi yang bagus ketika kualifikasi di Mugello. Dari kemarin kita nggak pernah bagus-bagus banget, paling ya kita mentok di posisi row kedua, row ketiga. Nah ini kita malah terprosok banget, mungkin karena emang di sini tikungannya kurang cocok buat mesin Desmond. Tapi kalau untuk track lurus itu benar-benar kita udah makin siap nih nanti mencoba slip trim untuk bisa mengejar rival. Ketika kita udah di belakang, pas di belakang kita bakal langsung overtaking. Semoga aja itu menjadi kemampuan kita yang paling menonjol Ducati di sini. Nah, kali ini pole-nya adalah si Alex Rins dengan Suzuki. Kayaknya si Rins emang sengaja nih, dia pengen ngerusak dominasi Oliveira yang dari kemarin-kemarin selalu tampil bagus. Bahkan si Oliveira kali ini bakal start dari posisi kedua. Ini Yamaha, Honda, Ducati kayaknya nggak ada yang bisa untuk menyaingi KTM hingga sekarang di sesi kualifikasi. Dan Aprilia bakalan start dari posisi ke-14 dan kita harus berpuas diri untuk start dari posisi kedua dari yang terakhir. Oke, gak masalah, yang penting kita udah bisa siap untuk menerkam semua rival yang emang paling kira-kira bakal mendominasi untuk bisa menghalangi kita di sini. Untuk ban kita pakai kompon medium hard aja, soalnya di sini Mugello emang paling identik dengan penggunaan ban yang lebih keras daripada biasanya saking tingginya suhu di sini. Nah, Valentino Rossi hard bakalan start dari posisi keempat. Luar biasa, ini tuh main banget si Rossi pakai ban hard. Karena biasanya si Rossi itu yang dari gue dengar sama dari Mbak Lucy Wiryono, katanya si Rossi emang paling gak cocok nih kalau misalkan dia harus pakai ban hard dan hard. Mungkin karena masanya tinggi, makanya si Rossi nekat ngambil kompon hard dan hard depan belakang untuk bisa menang di sini. Kita doain aja. Oke, bersiap untuk Mugello untuk musim ke-7 bersama Ducati Lenovo. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP Italian Grand Prix Mugello Circuit, and on the way 3 Ducati menerjang menuju posisi yang cukup bagus untuk masuk ke 20 besar. Kita overtaking Pecco Bagnaia setelah mengejar kembali Jorge Martin. Kita overtaking dari sisi kanan menuju first corner, bagus sekali kita overtaking Jack Miller dan KTM Brad Binder di first corner. Luar biasa kayaknya kali ini nampaknya Jorge Martin crash di tikungan pertama. Sayang sekali nampaknya Ducati Pramac Racing harus terseok-seok dari lap pertama di first sector. Kita overtaking Jack Miller dan nice Valentino Rossi di posisi ke-9. Kita overtaking di sisi tengah, kita overtaking Johan Zarco, kembali defense oleh Johan Zarco. Nampaknya Johan Zarco sangat sekali. Takaki Nakagami masih berada berjuang dengan, nampaknya dia masih duel sama si Joan Mir. Kita overtaking Johan Zarco dari si kanan dan masih belum bisa, masih mencari peluang di sini. Bisa Ducati Lenovo mengejar Pramac Racing untuk posisi ke-8, sementara Joan Mir di posisi ke-7 sementara waktu. High speed corner menanjak, hati-hati jangan sampai crash karena di sini ini cukup tricky, apalagi cross lagi itu benar tebal banget. Kalau kita sampai kelewatan batas, ngelewatin krep tadi di sebelah kiri itu bakal mental cuy, itu bahaya banget. Oh, ini tepatnya di tikungan ke-10 di sektor ketiga, masih membayang-bayang lagi dari Johan Zarco serta Takaki Nakagami. Dan di belakang nampaknya masih ada rival yang cukup bergerombol yang siap menerkam Surasep di sini. Oke, Takanaga, Joan Mir. Nampaknya kali ini Miguel Oliveira menjadi lead the way.
final chicane menuju final corner. Kita overtake Johan Zarco dan akhirnya nice move Asep. Kita overtake Daka dari Zikir, kita blok plus langsung dan nice luar biasa. Akhirnya akselerasi track terus mengejar Johan Mir. Ini dia pembuktian Ducati di Race GP Mugello. Untuk main strike-nya kita mengejar mau overtaking Johan Mir di sini. Lap kedua mendekati Johan Mir. Kita overtaking dan akhirnya luar biasa kencang sekali Ducati untuk top speed-nya di penghujung trek lurus Mugello kali ini. Luar biasa, dan Franco Morbidelli stay di posisi kelima hingga saat ini, dan Pol Espargaro dan di posisi keempat sementara waktu hingga sekarang di awal mula menjelang sektor kedua, tepatnya menuju tikungan keempat yang ada di depan. Kita heartbreaking from Surasep, dan wow, Franco Morbidelli lagi-lagi masih mendefense kita. Nampaknya Franco sangat kuat sekali untuk Mugello Grand Prix kali ini. Luar biasa, nampaknya Franco sudah mulai mendefense kita dari terdalam, tapi nampaknya dia udah mulai memberikan celah. Kayaknya si Franco udah mulai lamban nih. Kita overtake yo Franco Morbidelli dari sisi di high speed corner. Ini dia kembali mencari peluang, masih berdua lagi. Nampaknya murid dari Valentino Rossi sangat tampil kuat demi nama Italia. Dan Johan Mir masih di belakang akselerasi, dan di tikungan ke-10 lagi-lagi belum ada perubahan waktu atau perubahan posisi untuk posisi 1, 2, 3, 4 hingga posisi ke-6 dari Asep Surasep. Nah tuh, kita aja di tikungan, kita emang paling kentara banget, lemah di tikungan di sini. Soalnya tadi kita waktu mengejar si Franco Morbidelli di high speed corner hingga tikungan ke-10 tadi itu kita nggak bisa ngejar. Cuma mungkin karena emang di sini Ducati kurang cocok buat tikungan, sehingga si Franco Morbidelli lebih memiliki peluang ketika udah masuk ke tikungan. Tapi di track lurus hati-hati, nggak boleh ngeremehin Surasep untuk pengujian top speed lagi di sini, dan saatnya mengejar Franco Morbidelli dengan cara yang sangat-sangat tidak lazim Ducati. Ini dia masih mengejar, mencoba mencari peluang, mencoba slip through. Kita overtaking dari si kanan, dan akhirnya lap ketika kita overtaking Franco Morbidelli. Frankie sudah berhasil kita kalahkan untuk lap ketiga awal demi posisi kelima, dan Pol Espargaro Marc Marquez Rins mengisi posisi 4, 3 dan kedua. Oke, tikungan ketiga bisa Ducati dengan Surasep sambil sangat melesat lagi untuk lap ketiga, karena berhubung kita masih belum puas untuk hanya bisa berada di posisi kelima. Ini dia Pol Espargaro bakal kita overtaking dari sirakinya, kemudian side by side lagi. Luar biasa, kembali berdua kita overtaking Pol Espargaro di HSP Gon, dan kembali malam lagi Pol dari segiri side by side lagi. Astaga, Pol Espargaro sangat kuat sekali hingga sekarang, tepatnya di sektor kedua menjelang sektor ketiga di high speed corner tikungan ke-9. Hati-hati, keep focus, keep fighting. Pol Espargaro, Surasep, Morbidelli masih mengisi posisi 4, 5 dan ke-6. Tikungan ke-10 semoga kita masih bisa ngejar. Dan nampaknya lagi-lagi kita udah mulai kehilangan waktu ketika udah masuk ke tikungan 10 ke-11. Ini dia sektor ketiga, tepatnya sebelum final chicane. Kita berusaha mencari peluang, titik yang pas untuk ancang-ancang mencari akselerasi, sehingga di final chicane kita udah bisa untuk melibas dengan sangat cepat. Ini dia masih mengejar, berusaha terus bagi Surasep di sini di final sektor menuju tikungan terakhir. Ducati Pol Espargaro untuk posisi keempat, dan akhirnya di final corner kita bakal overtaking Pol Espargaro dengan sebaik-baiknya, dan di akselerasi ini dia main strike mengejar Pol Espargaro. Marc Marquez posisi 3, kita overtaking Pol dari sisi kanan masih mengejar, dan ini dia lap keempat awal kita overtaking Pol Espargaro, kita blocking langsung dan kita overtaking Pol Espargaro. Akhirnya kita bisa mengalahkan satu pembalap dari Repsol Honda. Tinggal Marc Marquez serta Rins yang bakal kita overtaking untuk posisi kedua yang paling baik. Soalnya ini kalau kita udah bisa mendekati Max serta si Alex, kita bakal bisa untuk tembus ke posisi kedua dengan sangat cepat. Ini dia tikungan keempat, dan Marc Marquez masih tampil dengan sangat-sangat kuat hingga sekarang di 3 lap lagi. Dan di sini gue nggak habis pikir ternyata si KTM tampil kenceng banget overtaking Marc Marquez, dan akhirnya oh my god, luar biasa. Surasep sudah mulai berlari mendekati Marc Marquez di sini. Nampaknya KTM lagi-lagi masih menjadi list 2 dengan sangat-sangat jauh sekali. Nampaknya KTM sangat tidak lazim untuk menang di sini, soalnya KTM tuh biasa kurang kuat di track lurus. Tapi ini si Miguel Oliveira kenceng banget cuy.
Bahkan hingga sekarang, hingga lap keempat nampaknya si Miguel Oliveira atau KTM Factory belum ngendor sama sekali. Ini yang berarti mengindikasikan bahwa si Miguel Oliveira bakal menang di sini. Tapi kita nggak boleh memberikan kemenangan dengan sangat mudah bagi rival kita, karena ini balapan di Mugello. Kita nggak boleh sampai kalah sedikit pun, misalkan kita masih bisa berjuang di sini. Oke, final sektor 0,4 dari Marc Marquez gapnya ada kali ini di final corner. Saat lagi kita overtaking Marc Marquez di Lone Strike Circuit Mugello Italian Grand Prix. Ini dia masih mengejar, berusaha mengejar hingga sekarang menuju lap kelima. Semakin ramai Marc Marquez, Oliveira fast lap overtaking Marc Marquez dari sekarang. Akhirnya nice move Asep berhasil mengovertake ke posisi ketiga. Dan kali ini kita malah telat ngerem sehingga sekarang kita malah lebar tadi dan malah mengikuti si Rins. Dan tapi kali ini tengok pertama dan Marc Marquez malah masuk dari sisi kanan. Sayang sekali, lagi-lagi Surasep gagal ngeblocking langsung serangan balik dari Marc Marquez. Hingga sekarang kita harus berjuang lagi mendekati Marc Marquez di lap kelima sektor kedua awal dengan gap 0,2. Masih bisa bagi Surasep mendekati Marc Marquez di sini. Ini dia menuju tikungan di depan kita overtaking Marquez di high speed, karena akhirnya nice move Surasep berhasil mengalahkan Marc Marquez di sini. Kembali Marquez mendefense, kembali kita malah terlalu tadi untuk memberikan peluang bagi Marc Marquez. Dan di high speed corner sektor kedua akhir menjelang sektor ketiga menanjak, masih mengejar Marc Marquez di sini. Pantang menyerah, gak boleh menyerah tepatnya sebelum nanti garis finish kita dekati. Dan ini dia, dengan kondisi bannya masih awet, bisakah kita mendobrak Honda Repsol untuk posisi ketiga lagi? Atau malah justru kita harus diakuisisi lagi oleh Pol Espargaro selaku rekan tim dari Marquez di tim Repsol Honda. Final sektor menuju final jika ini depan tikungan ke-13 ke-14 masih mengejar hingga sekarang di satu tikungan lagi. Kita coba overtaking Marquez lagi tepatnya di Lone Strike. Persiapan mengejar, masih mencari peluang, mencari posisi yang pas untuk mencari akselerasi status yang bagus. Ini dia pembuktian Ducati untuk mengejar Honda dengan cara slip rim. Ducati versus Honda MotoGP Italian Grand Prix masih mengejar overtaking Marc Marquez dari sekarang. Akhirnya nice move Asep, dan akhirnya hampir tadi kita sama si Marquez, tapi untungnya kita masih bisa untuk nge-save dan gak sampai nyenggol dengan sangat berlebihan, sehingga sekarang kita sudah bisa untuk ketembus ke posisi lagi tanpa harus ada orang yang crash atau pembalap yang harus crash. Luar biasa. Akhirnya kali ini Surasep saatnya fokus mengejar Suzuki yang bakal kita overtake ke posisi kita. Bisakah kita mengejar Suzuki atau malah justru kita harus tercecer di sini? Karena sekarang ini kita udah makin ngejauh sama si Rins, apalagi sama Miguel Oliveira itu udah jauh-jauh banget. Bahkan sama si Rins aja itu gap kita udah 1,2. Dan itu kalau kita mengejar di lap terakhir kayaknya mustahil banget, kecuali si Surasep misalnya si Alex udah mulai kehilangan grip bannya sehingga dia makin ngelambat. Kayak kasusnya di Argentina 2015 antara si Valentino Rossi bersama si Marquez, yang mana kali itu si Marquez udah kehilangan grip ban sehingga si Rossi udah bisa mendekat. Kali ini akselerasi menuju tikungan ke-10. Bisakah Ducati mendefense serangan dari Marc Marquez yang ada di belakang, atau malah justru kita harus terseok-seok dengan cara lagi-lagi Marc Marquez benar aja dia mengovertaking Surasep di sini. Kita overtake kembali dari luar, bagus sekali akhirnya. Kembali lagi Marquez mendefense, mengalahkan kita di sini, menyerang kita balik, dan Pol Espargaro di belakang namanya dua Honda fokus mengejar Ducati, dan kita harus berusaha dengan sangat keras agar bisa mengalahkan Honda di sini. Oke, final jika menuju final corner, kita overtaking Marquez dari luar dan kita blokir langsung agar dia nggak sampai overtaking kita. Dan akhirnya luar biasa, tikungan terakhir cukup lebar, akselerasi, dan Honda lagi-lagi dua Honda mengajar kita di sini. Ini dia track lurus kita overtaking Marquez, dan akhirnya tinggal dikit lagi menuju garis. Akhirnya kita bisa menang, dan kita berhasil mengalahkan dua Honda di track lurus penghujung. Di final lap luar biasa, akhirnya Ducati patut berjaya mengalahkan duo Honda di sini, itu Marquez serta Pol Espargaro. Akhirnya Ducati berhasil membalaskan kekalahan kemarin ketika kita kemarin di Lemang di GP Prancis. Kita kalah sama si Marc Marquez meskipun gapnya nggak ada, yaitu 0,00. Sampai sini kita udah bisa untuk membalaskan dendam kita. Dan kita berhasil memenangkan duel antara kita sama si Honda, dimana sih tadi main keroyokan antara si Paul dan juga si Marc Marquez. Karena itu poin kita klasemen
Sayang sekali, meskipun tergeser tapi kita harus berpuas karena kita nggak sampai terlempar jauh dengan pergeseran. Sekaligus jumlahnya poinnya itu jaraknya nggak terlalu jauh, hanya 4 poin aja. Sementara di posisi 3 ada si Rins, ada Johan Mir, ada Franco Morbidelli, di keenam ada si Marc Marquez, Valtteri Rossi, Taka, serta Pol Espargaro dengan jarak 62 poin dengan perolehan 44 poin, di mana ini adalah nomor yang sama dengan angka poin dari Pol Espargaro. Jadi apakah bisa kita bakal duel lagi sama si Marquez atau justru kita bakal terseok-seok? Karena biasa dikatalunya kita kadang suka bagus, cuman kadang-kadang ya kita suka kesusahan ketika udah di final sector. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu di Race GP Catalunya. Oke, bye, ciao. Picking up again live from the track where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.